Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, pertama-tama saya juga mikir ini apa-apaan sih. Saya bahas token micin secara khusus, secara satu-satunya yang pernah saya bahas di channel saya. Selain biasanya saya bahas koin apa token yang sudah listing di exchange, tapi ini micin dibahas secara khusus. Ini baru kali ini dan mungkin teman-teman juga berpikir ini apa-apaan gitu ya. Saya juga berpikir awalnya ini kenapa saya bahas, karena ngelanjutin yang kemarin waktu saya bahas Bitget itu kan ada hubungannya dengan ditempel di kaos Juventus Liga Serie A sepak bola, karena saya juga penggemar sepak bola, intinya seperti itu. Lalu saya melihat gambar ini, gambarnya klub Napoli dengan sejarahnya di Liga Italia Serie A. Teman-teman yang paham sepak bola pasti ngerti klub Napoli. Teman-teman juga pasti tahu Maradona pernah main di tim ini. Saya lihat logo di sini vloki.com di belakang, ini apa-apaan sih sekali lagi. Makanya saya jadi tertarik mau lihat lebih lanjut, kok bisa token micin bisa ada nempel sebagai salah satu partner atau sponsor di Napoli, dan ini ada di websitenya Napoli. Kok bisa? Setelah saya masuk lebih lanjut, barulah saya menemukan beberapa hal yang menarik dari token micin ini, Vloki Inu. Kita langsung aja. Yang pertama jelas saya nemunya di sini Napoli, dimasuk di Napoli ada gambarnya, jelas ini partner, jelas ini sponsor. Itu poinnya yang pertama ya, sponsor di klub sepak bola. Kalau Bitget kemarin ada di Juventus, kalau teman-teman kemarin juga sering menyimak Serie A Liga Italia juga ada Binance di SS Lazio, di depan tulisannya Binance. Kalau ini di belakang Napoli, Serie A Italia, sejarahnya udah nggak usah diragukan. Napoli itu klub besar pada masa lalu dan sekarang juga masih bagus, termasuk dari beberapa tim yang besar di Italia. Apakah cuma ini? Nggak, ternyata nggak cuma satu. Setelah saya searching, yang berikutnya ada Bayer Leverkusen. Saya nggak tahu nyebut saya bener apa nggak, ini klub Jerman. Ini juga ada Vloki di sini. Ini sponsor juga, partner juga. Dan ini bukan klub kacangan di Jerman. Ini yang mengerikan setelah saya tahu lebih lanjut. Apakah cuma dua? Enggak. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah Spartak Moskow. Jadi kalau ini klub Rusia, kalau teman-teman tahu yang ngerti sepak bola, ini klub besar juga di Rusia. Ini juga ada nempel logonya Vloki, otomatis apa? Sponsor juga, investasi mungkin, jadi partner juga, berinvest juga Vloki di sini. Dan kalau klub-klub ini yang mau dipartnerin oleh Vloki, pasti paling nggak ngelihat sesuatu yang menarik pada Vloki. 3 klub dan semuanya punya sejarah yang besar, termasuk klub yang besar di negara masing-masing. Apakah cuma 3? Enggak, ternyata ada lagi. Ini saya nggak ngerti bacanya gimana, Fenerbahce atau gimana. Ini klub Turki dan ini juga salah satu klub yang terbesar di Liga Turki. Ini ngeri banget Vloki ini. Setelah saya searching, masuk juga di sini, di klub ini, dan resmi juga partner dan ataupun sponsor. 4. Dan apakah 4 aja di klub sepak bola? Ternyata juga enggak. Kalau teman-teman masuk di webnya ini nggak cuma 4, 1, 2 yang tadi saya sebutkan, Napoli, Leverkusen, ada Fenerbahce, saya kurang tahu bacanya. Terus ada Spartak Moskow, yang lainnya ada Cadiz ini Liga Spanyol, memang kurang besar klubnya ya. Ada Kerala, ini mungkin India, juga saya kurang tahu. Goa ini saya kurang tahu. Twente, FC Twente itu Belanda. Ini secara klub memang tidak terlalu besar, tapi 4 ini Napoli, Leverkusen, Spartak Moskow dan Fenerbahce ini mengerikan. 1 token micin menjadi sponsor atau partner di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klub sepak bola, dan 4 diantaranya itu klub besar bahkan di Eropa dan di dunia. Serem.
bahkan kemarin Bitget yang exchange saja maupun Binance itu hanya satu tim loh. Ini ada segini banyaknya. Ini serem banget. Ini poin pertama yang saya temukan yang menarik dari makanya saya pengen tahu lebih lanjut. Floki ini tuh apa? Itu poin yang utamanya. Yang berikutnya saya coba search standar melalui web. Token micin ini gimana sih? Saya tahu awalnya jelas dari postingannya Elon Musk yang ngomong kalau anjingnya Shiba Inunya dinamain Floki. Waktu itu Floki naik kenceng ya, intinya seperti itu. Saya tahunya ini micin sudah selesai, nggak berhenti sampai di situ. Setelah saya ngeliat kemarin di Seragam Sepak Bola, baru saya masuk ke webnya. Ini perdana juga. Yang menarik apa kalau saya temukan di sini, kalau namanya token micin ya standar lah, kalau bisa di-buy di PancakeSwap, ada Uniswap. Ini karena pakai jaringan Ether, dia juga pakai Binance, makanya bisa ditradingkan juga mungkin nanti di jaringan di Binance. Mungkin teman-teman yang pakai PancakeSwap ini juga bisa ngambil, bisa juga dibeli dari kredit card. Ini masih standar ya. Scroll lagi ke bawah, nah ini projectnya dari ternyata token micin ini nggak cuman sekedar meme, nggak cuman kayak mungkin dulu awalnya Doge dan Shiba sama. Ternyata dia juga punya game NFT, metaverse game otomatis yang rame projectnya di mana-mana sekarang karena pasti laku. Terus ada Floki Place, ini NFT marketplace, ini juga standar projectnya sekarang. Tapi hal yang bagus untuk sebuah token micin, sekali lagi token micin yang sangat bernilai. Floki University ini edukasi. Dan DeFi, di sini DeFi-nya juga standar ya, sekarang posisinya banyak banget yang project DeFi. Kita akan lihat lebih lanjut nanti DeFi-nya seperti apa sih, menarik apa enggak. 3 Pillars of Floki, meme tentu saja, awalnya dari meme. Utilitasnya jadi memang ya wajar ya, tokennya dia bisa dipakai untuk project-projectnya, untuk beli dan jual, untuk transaksi seperti itu standar. Dan yang terakhir charity, dia punya misi membangun sebuah sekolah di setiap benua. Itu bagus, misi yang bagus ya, tapi itu nggak terlalu menarik untuk saya. Kalau kita scroll lagi ke bawah, ini baru menarik, marketingnya gila-gilaan. Selain tadi klub sepak bola, beberapa klub sepak bola di sini dia pasang billboard atau iklan di spot-spot di Times Square. Teman-teman tahu sendiri Times Square di New York itu seperti apa, mahalnya, benefitnya seperti apa. Di situ pusat bisnis juga di Amerika. Terus di sini ada di London, nih di base dipasang seperti ini. Terus di sini ada di Middle East, ada di Dubai, di airportnya. Itu teman-teman bisa bayangin sendiri itu biayanya berapa untuk marketing seperti itu. Dan yang terakhir ada di Israel, di 8 premium walls ya, 180 billboards dan signs di 20 kota penting, dan dilihat lebih dari 47,6 juta kali. Teman-teman bisa dilihat gambarnya seperti Israel 2021 selama sebulan masangnya. Teman-teman bisa bayangin itu semua dananya seberapa. Kalau dia nggak punya perencanaan project yang bagus dan tim yang kuat di belakang, nggak akan berani melakukan ini semua. Menurut saya pribadi ya, intinya ya. Lanjut, Floki sudah diaudit oleh Certic. Ini hal yang sangat positif. Certic sudah jelas pimpinannya audit kripto, itu jelas. Ini cukup bagus di sini. Terus kita ada statistik. Ini memang dari medsosnya juga, followernya juga udah komunitasnya besar. Jadi memang koin meme ini basis pengguna basis komunitasnya pasti besar ya intinya. Nah, di sini kita akan lihat satu-satu partnernya gimana. Tadi Certic sudah sertifikasi, kita akan lihat. Di sini saya menemukan hal yang menarik, ada di Curate. Terus Chainlink otomatis, kenapa dia pasang Chainlink. Terus ada Shopping.io, ini menarik juga. Dan Tyson Fury ini juga menarik karena petinju kelas berat yang sekarang pamornya paling di atas, yang paling terkenal Tyson Fury ini. Kita akan cek satu-satu ini menariknya di mana. Dan kalau tadi saya bahas yang menarik Curate ini, jadi Curate ini NFT, marketplace NFT intinya. Dan menariknya apa? Kalau dia bandingin sama
Yang paling terkenal OpenSea ya. Ini IO ini paling terkenal. Di sini kelebihannya apa? Ini ada dituliskan semua. Ini nggak ada biaya gas. Ini menarik. Terus free bidding dan lain sebagainya. Commission bisa dibaca semua. Carbon netral. Ini lebih ramah lingkungan. Otomatis ini juga cukup menarik. Yang pesaingnya tidak punya fitur kelebihan ini. Dan yang lebih menarik lagi, Qurate ini punya pasar fisik seperti Amazon nantinya. Dan karena Floki kerjasama dengan ini, nantinya dia bisa melakukan pembayaran, bisa beli barang fisik di Qurate ini dengan token Floki. Itu hal yang menarik ya. Selain NFT-nya juga bisa ditransaksikan pakai Floki. Jadi pas marketplace-nya NFT Floki itu kerjasama dengan ini adalah hal yang sangat menarik. Intinya seperti itu. Dan dia kerjasama dengan Travala. Kalau teman-teman tahu Travala, jaringan pariwisatanya Travala, berapa banyak hotel-hotel yang kerjasama, berapa banyak tempat-tempat wisata yang kerjasama dengan Travala, berapa banyak. Berarti Qurate ini akan mendapatkan benefit dari itu semua. Dan bayangin, Floki yang bekerja sama dengan Qurate ini juga akan mendapatkan hal yang sama. Barangkali kedepannya bisa jadi kita pakai jasanya Travala, itu kita beli pakai token Floki ini. Itu yang menarik ya, kerjasama dengan Qurate. Atau bisa juga diperjualbelikan dengan, karena Qurate juga punya token sendiri, kita convert dulu token Floki-nya pakai tokennya Qurate, terus baru dibeli dengan Travala. Bisa jadi. Intinya kerjasama kedepannya mengerikan. Karena itu makanya saya bunderin nih kerjasama dengan Qurate ini, karena menarik di sini. Dia juga ada kerjasama dengan Travala selain marketplace NFT, plus punya pasar fisik. Jadi double keuntungan untuk Floki ini. Yang berikutnya, kalau kita searching dari medium.com, punyanya Floki ini banyak kerjasama yang menarik. Di sini ada Inverse Finance, otomatis berhubungan dengan staking, berhubungan dengan pinjam meminjam. Untuk Inverse Finance, lanjut ke bawah, ini hubungannya dengan Chainlink. Ternyata untuk kebutuhan decentralized finance-nya Floki. Dan ini menarik ya, karena Chainlink teman-teman udah ngerti sendiri bagaimana reputasinya. Dia pakai jaringannya, kerjasamanya otomatis untuk data, masalah data, kecepatannya itu udah bukan masalah lagi untuk sistem DeFi-nya Floki. Shopping.io itu untuk belanja, kondisinya juga pasar fisik, juga ada pasar fisiknya. Ini untuk mengembangkan kemampuan dari Floki ini untuk trading, untuk jual beli barang-barang fisik selain dari Qurate tadi. Intinya seperti itu, untuk memperbesar pangsa pasarnya dan penggunaan dari Floki. Dan yang terakhir yang paling menarik tentu saja game, metaverse, dan NFT gabungannya. Itu project yang umum sekarang dilakukan oleh banyak token maupun koin, karena memang kedepannya kelihatannya amat menjanjikan. Dan di sini dia pakai nama Valhalla. Standar sih sebetulnya, kalau kita lihat gamenya semuanya mirip ya. Maksudnya ada tokohnya, bisa dikembangkan naik level, terus bisa mendapatkan uang dari gardening, berkebun, terus bisa beli item dan lain sebagainya menggunakan token Floki ini tentu saja. Dan kita tunggu aja perkembangannya seperti apa dengan game Valhalla ini. Nah, ini juga salah satu project pentingnya dari Floki ini, gamingnya ini. Dan dengan kesemuanya itu, posisinya dengan projectnya seperti ini, terus kerjasamanya, partner-partnernya seperti yang sudah disebutkan, silahkan teman-teman nilai sendiri apakah layak Floki ini untuk teman-teman koleksi jangka panjang. Kalau kita lihat di coinmarketcap.com, harganya sekitaran, kalau sekarang kita lihat sekitaran Rp1 plus minus ya, dengan 0,5 seperti ini. Jadi harganya kalau lihat sekilas gini 2,5 kali lipat lebih dibanding dengan Shiba misalnya. Dan kalau kita lihat sama, karena BTC-nya turun dalam, jadi makanya Floki-nya juga lagi turun. Dan harga Rp1 dengan project seperti tadi, silahkan simpulkan sendiri, murah atau udah kemahalan atau masih sangat murah. Dan teman-teman juga bisa
beli Floki Inu nggak cuman dari Pancake maupun Uniswap, teman-teman sudah bisa beli dari Centralized Exchange, Gate.io, ada Poloniex, terus L-Bank, Maxi itu sudah menyediakan, dan teman-teman jadi nggak usah repot kalau udah punya akun di situ, belilah pakai Central Exchange. Intinya seperti itu. Untuk Floki Inu menarik atau tidak, saya kembalikan ke teman-teman. Buat saya yang tidak mempelajari secara dalam sebelumnya soal Floki Inu, ini amat sangat menarik untuk layak untuk dikoleksi menurut saya. Tapi resiko semua ditanggung teman-teman. Selalu lakukan research dulu sebelum mengambil suatu token atau koin untuk berinvestasi jangka panjang. Segitu dulu, salam cuan-cuan.